Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa ja'alna wa iyyakum min ibadikas sholihin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih ditakdirkan mampu beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga seluruh langkah kaki kita, niat kita semuanya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, para jamaah sekalian, di kesempatan kali ini saya menyampaikan tema khusus untuk psikologi Islam terapan. Materi yang lanjutan insya Allah kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, karena di beberapa bulan ini kami juga banyak menemui klien yang kena masalah dan ternyata masalahnya itu nggak cepat selesai. Ternyata nggak cepat selesai itu nanti ada faktor-faktornya. Kenapa orang itu kalau ada masalah kok lama banget nggak selesai-selesai. Nah, ini saya nyampaikan materi secara khusus, moga-moga bisa menjadi solusi bagi para jamaah yang mungkin ada yang kena masalah jodoh, ada yang kena masalah utang nggak mari-mari, ada yang kena masalah sakit yang nggak sembuh-sembuh, ya. Moga-moga dengan materi ini bisa menjadi solusi dan introspeksi agar nanti mampu untuk segera diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah hidup yang tak kunjung selesai ini beragam tiap orang, karena setiap orang mesti punya jatah masalah. Ada orang itu jatah masalahnya itu duit kurang utang ya wonge teko saiki ana wong. Tapi ada juga uang enggak masalah, tapi kena masalah anak, diganggu anak nggih. Wonge genten nak niki. Teko ya. Wong pernah curhat kok. Yang ketiga, ada juga yang diganggu sama pasangannya. Ini nang omah tukaran. Masalah panganan tukaran, Pak. Gak cocok tukaran. Macam-macam. Tiap orang punya jatah masalah masing-masing. Bahkan sampai sekarang belum selesai. Pertanyaannya para jamaah sekalian, siapa yang salah? Rata-rata kebanyakan orang itu nyalahkan masalah. Gimana? Nah, kalau orang itu dalam hidup itu kalau ada masalah suka nyalahkan masalah, nyalahkan mertua, nyalahkan pasangan, nyalahkan anak. Ya memang anaknya bermasalah, anaknya sing disalahno. Padahal anak bermasalah, iku ono kaitane karo awake. Ono arek, Pak, sinau, Pak. Gak pinter, gak gampang melbu. Soalnya apa? Disentaki mboke terus nek sinau. Kayak nyekel buku wis diseneni. Buku dicekel tok, diwaca. Jare anak yo ate tak waca, Mas. Tapi iki mukadimah yo dicekel sik, Mas. Aja cepet-cepet. Gitu. Jadi akhirnya anak iku belajar iku karo mendem, Pak, gitu. Aku jane wis tenang ini. Ono sampai arek, Pak, nggih, ate tangi subuh, Pak. Jane dhek iku wis kedu tangi. Make bentak-bentak, "Nang tangi, jam piro iki? Gak delok jam ta? Marono kempulan meneh arek yo." Soale mangkel. Dhek iku wis niat ate tangi, tapi disentaki karo
mai. Wong lanang nggih enten wonten niku tangi subuh nate tangi. Delok entah jam niku. Gak tangi ta, wong turu takoni jam yo gak ketok wong turu. Para jamaah sekalian, nggih. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sengaja sudah punya kontribusi membuat masalah itu nggak cepat selesai. Gara-gara perilaku kita membuat orang tuh emosi. Kira-kira Pak, orang itu kalau orang itu kena emosi orang lain, iso mikir jernih napa mboten Pak? Tidak bisa Pak ya? Tidak bisa. Makanya kalau orang itu tausiah ngandani anak, tapi nek dhek sik mangkel gak mlebu percuma. Ana wong tuwa sampai gurung ridho sik jengkel karo anake, ndongakno nang anak gak mlebu dongamu. Nek gak tenang sik, nek gak ridho sik. Soalnya nek wong tuwa iku gak ridho, Allah gak ridho. Nek Allah gak ridho sampai ndonga iku muspro percuma. Tidak berguna. Ridho Allah fi ridhol walidain. Makanya pertama kali ketika orang itu ada masalah, yang dievaluasi itu bukan masalahnya, tetapi yang dievaluasi siapa Pak? Dirinya. Tapi kebanyakan orang kalau ada masalah mesti nyalahkan masalah, nyalahkan orang lain, sama nuntut masalah. Betul nggak Pak? Misalnya ada konflik Pak suami istri, kira-kira Pak rata-rata pasangan menuntut istrinya berubah apa betul? Padahal istrinya itu berubah, itu butuh bantuan dari suaminya. Suaminya itu ngongkon Pak, berubah A, berubah B, berubah C. Tetapi suaminya nggak jadi teladan di rumah tentang urusannya dengan istri. Kira-kira istri kalau dikandani suami Pak, kira-kira batin apa Pak? Ngomong tok, dek yo gak iso ngono kok. Adik nuntut dek yo ngono kok. Ngono Pak wong wedok iku nang dalem iku. Sampeyan kan gak ngerti. Kula wis pengalaman masalah. Makane kula wis gak ate ngomong Pak karo wong wedok. Wis ngekeki contoh ngono ae. Apa maneh ustad iki nek ceramah dirungokno wong akeh. Ate ceramah nang omah, pret ngono iso-iso. Soalnya roh bendinane gitu. Makanya kalau dia nang omah gak kakek ceramah nang wong wedok. Tak contohi ngono ae. Ya. Soalnya kok nek akeh dicontohi dhek krasa. Nggih. Wong kadang-kadang nggih yang namanya orang Pak nggih. Namanya orang. Kalau orang itu kemudian dilihat itu menyenangkan. Nggih, gak usah ngomong wis ngerti Pak. Saking anu nih, saking apale. Nah, aku seru tetekane, mesti njaluk iki kan. Ya, njaluk digano kopi, ya. Wis apal niku, Pak. Kenapa, Pak? Karena nggak ada ketegangan. Orang tuh kalau nggak ada ketegangan, itu mikirnya itu bisa jernih. Kalau mikir bisa jernih, memori-memori baik itu bisa segera muncul. Tapi nek wong ku kesabotase karo emosi gara-gara dituntut terus, disalahno terus, dilokno terus. Kira-kira Pak, anak nek sering dilokno, kira-kira cepat berubah apa tambah parah? Terus Pak? Tambah parah, alhamdulillah. Ya berarti mriki barokah majelis ilmu, Pak. Jawabannya benar, ya. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian. Makanya di dalam Al-Qur'an itu solusinya adalah apa? Kalau ada masalah, ojo kakek ndelok jobo, ojo kakek nuntut jobo, ojo kakek nyalano jobo. Tetapi yang diubah siapa? Diubah adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga dia merubah apa yang ada pada dirinya. Kenapa para jamaah sekalian? Karena perubahan yang ada pada diri kita itu membantu yang di luar kita itu mudah berubah. Sepakat sama betul? Misalnya ngeten Pak, biasanya mae iku nek nang anak iku kakeknya neni, tapi moro-moro berubah Pak, kayak bidadari ngono Pak. Sabar, omongnya halus. Kira-kira Pak, anaknya itu nanti perilakunya berubah nggak kepada maknya Pak? Berubah apa betul? Berubah otomatis. Suaminya kira-kira berubah apa betul? Berubah sampai suaminya bilang, "Nya,
kau bukan seperti yang dulunya. Mari ono dijak nang restoran, padahal gak pernah ngajak. Itu. Soalnya wingi-wingi ngajak itu soalnya apa? Wegah. Lah kok wegah? Metutut. Karo kakean ngelokno. Dadi ati ngejak gak sido. Aku mau wis iya atau ado. Ono sing guyu-guyu bapak-bapak ini. Pengalaman gitu. Jadi ternyata Pak, perilaku kita, emosi kita itu punya efek kepada urusan-urusan kita. Perilaku kita dan emosi kita punya efek terhadap perubahan orang lain. Terus bukti Pak, sepakat apa mboten ngaten iki Pak? Alhamdulillah, meskipun gak mantap ya, tapi aku ono ngomong seneng biasanya ya. Berarti ono sing sepakat, nggih. Karena di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an, perubahan itu diawali dari diri. Ya. Bahkan para ulama itu menyatakan begini, man aslaha batinahu, barang siapa yang memperbaiki hatinya, batinnya, yang di dalam dirinya, memperbaiki emosinya, memperbaiki cara mikirnya, memperbaiki keyakinan-keyakinannya, itu aslahallahu lahul akhwal, Allah akan mengubah keadaannya. Sing ruwet itu iso dadi longgar Pak, ketika hatinya mulai berubah. Namanya jiwa berubah itu artinya apa Pak? Hatine iku tenang, mikirnya iku mesti positif terus, bener terus. Kalau melakukan sesuatu itu nggak tergesa-gesa, jadi ditata semua Pak. Maka Allah menjanjikan Allah akan mengubah keadaannya. Siapa yang diubah? Orang lain yang terdekat dia akan dirubah, termasuk urusan-urusannya juga diubah. Contoh misalnya di dalam hadis Nabi Pak, barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, maka Allah menjadikan seluruh urusannya itu bisa dihandle. Tapi barang siapa ambisinya mek donya tok, urusannya ora karit. Niki masalah ngubah ambisi wis beda Pak. Orang kalau kerja tapi ambisinya akhirat, aku kerja rek soalnya aku mau menghajikan makku kanggo nabung, tak eling-eling makku kudu kaji, aku janji. Dia misinya apa Pak kerja itu Pak? Menambah waktu untuk nambah ini, karena dia mau menghajikan maknya. Berarti dia kerja semata-mata dunia atau ada akhiratnya Pak? Ada akhiratnya. Aku ikut pendapatan ini setahun kedu 2 miliar. Soalnya aku ate zakat ini zakatnya mek 100 juta. Aku pengen zakat 200 juta. Iki donya apa akhirat? Akhirat. Karena motivasinya menambah tambahan itu dalam rangka supaya amal akhiratnya lebih banyak. Itu nanti Pak, janji di dalam hadis sahih disebutkan apa? Urusannya kabeh kelar. Ngurusi apa iku iso terhandle kabeh. Dan dunia dibuat tunduk melayani dia. Iki jenenge wong gak kedunya. Karena misinya, visinya adalah akhirat. Loh, itu yang diubah yang mana Pak? Dirinya dulu diubah Pak, cita-citanya dulu diubah, ambisinya dulu dirubah. Dijanjikan akan dibantu oleh Allah urusannya. Makanya Imam As-Sa'di di dalam kalimat ini betul-betul menegaskan, kalau pengen urusanmu akeh berubah dadi api, wong-wong sekitarmu ku dadi api, ubahan awakmu dhewe wae. Ya, ini awakmu ku akeh berubah, nanti akan ditolong oleh Allah mengubah orang-orang sekitar dan mengubah urusan. Ya, ini kalau sudah sepakat saya baru masuk Pak pada materi selanjutnya. Berarti terus pundi Pak, kita sepakat mau boten nih ono masalah, berarti kita harus sering melihat diri. Apa gak sepakat tak? Wassalamualaikum warahmatullahi. Kok rotok maksud tadi. Soalnya Pak, nanti baru bisa masuk materi kedua. Kalau materi pertama itu sepakat. Tapi ini nang ati ku si ono bisikan. Yo ini aku tok berubah dik dek yo sampai kapan lah. Iku berarti ono sing bermasalah Pak. Yakin karo Quran, karo yakin karo hadis Nabi sik kurang. Nek sik kurang Pak, angel oleh solusi Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tanda orang takwa itu yakin dengan syariat, yakin dengan solusi-solusi syariat. Dalam keadaan apapun, enak atau tidak enak, ketika syariat ngomong dia setuju. Itu dijanjikan, diberikan apa? Makhraja,
jalan keluar dari seluruh persoalan yang dihadapi. Nah, pripun? Sepakat tanpa mboten? Alhamdulillah. Muga-muga ridho nggih. Allah nulung. Iki rada beda sate dina niki Pak. Embuh. Para jamaah sekalian nggih. Terus apa saja yang harus dilakukan ya? Apa saja yang harus dibangun di dalam diri agar jenengan nanti sepanjang hidup itu ketemu masalah apapun itu gak suwe-suwe. Ya, ini pengungkapan Habib dari Yaman ya. Kenapa Indonesia itu kalau mengalami kerusuhan itu nggak lama? Di antaranya karena banyak orang-orang di Indonesia itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang Indonesia itu dulu ada G30 SPKI gak suwe. Tapi coba nang wilayah-wilayah yang lain suwe ngono. Perang ya suwe. Gitu Pak. Tukaran ya suwe. Ini pendapatnya Habib Yaman yang saya dengar. Ya, karena Indonesia itu masih banyak ya orang-orang yang dekat dengan Allah yang terus menjaga ketakwaannya kepada Allah. Sehingga yang dilihat oleh Allah itu ya orang-orang ini Pak, yang membuat Allah itu sayang, kasihan. Karena masih ada hamba-hamba Allah di Indonesia ini yang terus tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ungkapan riwayat disebut dengan majhulun fil ard tapi masyhurun fis sama. Nggak terkenal Pak. Ya, nggak terkenal, namanya nggak terkenal, tapi terkenal di langit. Karena beliau tulus menjalani hidup. Ya, nah biasanya beliau-beliau ini adalah guru-guru dari ulama-ulama yang tampil, ya, yang tampil di luar. Sehingga ulama-ulama yang tampil di luar didengar ada barokahnya dari doa-doa yang nggak tampil itu. Makanya kan tampil terkenal ya boleh sombong. Itu bukan karena awakmu tok, ono barokai ulama yang lain. Dan juga ada barokahnya orang-orang yang lemah yang membutuhkan ilmu itu, yang dia tulus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Nah, sekarang kita mulai Pak resepnya Pak. Soalnya kan nek gak dikai resep kan gak dadi obat. Nggih Pak nggih. Niki saya salah satu yang menyampaikan resep. Nek gak cocok saged balik. Nggih, ten kula saged balik nggih. Maksudnya diskusi kali kula nggih. Kadang wong kuwi dikai resep kan kadang duwe pikiran to Pak. Resep kok ngono gitu. Nggih Pak nggih. Lah sing model-model kaya ngono kok mari acara pengajian iki ketemu kali kula, mboten napa-napa diskusi. Kula longgar sampai duhur nggih, mboten napa-napa nggih. Apa saja yang harus dilakukan agar masalah cepat selesai? Yang pertama, kalau jenengan pas awal masalah, jenengan itu iso longgar langsung, iso nerima langsung, masalah niku mboten suwe. Soalnya sejak datangnya masalah, jenengan sudah punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya Pak, masalah yang terjadi ini ada peran takdirnya Allah apa enggak Pak? Ada nggih? Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa bi'idznillah. Apapun yang menimpa kita Pak di bumi ini, kena masalah anak, pasangan, utang, macam-macam, itu ada peran takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa wa may yu'min billah, barang siapa yang yakin dan percaya bahwa ini ada perannya Allah, percaya saja Pak. Itu oleh ulama tafsir dikatakan wa may yu'min billah, barang siapa yakin ini ada perannya Allah, ahanas alaihil musibah. Musibahnya itu diperingan Pak, ditarik, tekanannya nggak terlalu kuat, ditarik. Ya, itu di dalam tafsir penjelasannya seperti itu. Nek yakin bahwa masalah apapun ada peran dari Allah, peran takdirnya Allah. Nah, kalau yang kedua ini riwayat yang disampaikan oleh ulama besar Mesir, Syekh Sa'rawi, beliau mengatakan la yurfa'ul qadar hatta yardobi. Tidak akan diambil Pak musibah, tidak akan diambil masalah-masalah kita hingga dia ridho terhadap masalah itu. Ridho itu menerima, lapang, gak popo, aku duwe masalah anakku kok cacat, meripate gak iso melek, aku percaya Gusti Allah iku iso ae ndadekno anak iku sukses meskipun matae tidak bisa melihat. Jadi nerima, nggak nolak, nggak malu, nggak sedih, nggak kecewa, wis berarti iki jatahku.
Ya, wong jenenge soal iku Gusti Allah ngekei soal masing-masing. Ana sing dikei jatah anak ngene, ana sing dikei jatah anak ngono. Wis gak apa-apa. Nah, ketika sudah ada ridho ini Pak, biasanya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridho kepada hamba itu. Faman radiya falahu ridho, dalam hadis Nabi. Barang siapa yang nerima dikasih soal, dikasih musibah, maka Allah tuh seneng sama hamba itu. Hamba itu loh, tak kei soal gak enak loh, tapi ngomongi loh kok seenak nang aku. Enten apa mboten Pak, guru ngekei soal nang murid, gak pernah diajari Pak soalnya, gak pernah diajari, gak pernah dikasih latihan soal itu. Enten apa mboten murid sing protes, guru model apa soal kok gak tahu diajarno, pengen ngangel-ngangel no murid tae. Iku nek krungu nang guru, kira-kira gurunya tersinggung apa mboten? Bu, tersinggung apa mboten Bu? Tersinggung. Coba tapi nek enten murid sing nomor 2, hebat ya Pak guru itu, gawe soal sampai muridnya itu gak iso ngerjakno, memang pantes jadi guru. Hebat Pak guru, terima kasih Pak guru, berarti jenengan ngekei tangan-tangan nang aku, cek iso ngejar koyo sampean. Kira-kira si nomor 2 iki seneng apa mboten Pak guru ini? Seneng. Jadi iki dikei soal sulit tapi malah muji. Gimana? Tapi ono dikei soal gak enak malah gremeng. Gremeng itu tandane gak ridho. Terus meneng mengelola diri, minimal sabar, maksimal ridho, itu disenengi oleh Gusti Allah. Innang woha ma'as sobirin. Sabar itu loh Pak, saya disenengi karo Gusti Allah. Allah mana ridho, ridho itu puncaknya sabar. Karena kalau sabar itu masih menahan-nahan, ya opo, tapi gak pernah jengkel kepada Allah, tapi menahan. Gimana supaya nggak sedih terlalu lama, gimana caranya supaya nggak kecewa terlalu lama, itu langsung Pak dibarengi sama Allah. Dongo cepat terkabul. Wasta'inu bisabri wasola, innang woha ma'as, dibarengi Pak sama Allah Subhanahu wa taala kalau bisa mencapai keadaan itu. Nah pertanyaannya, apakah tiap orang itu bisa ridho di awal masalah Pak? Wangel langsung gedek-gedek, wakil gedek-gedek Pak, tak takoni Pak. Nah itu ternyata ada tekniknya Pak. Kalau kita itu pengen mudah ridho di masalah yang mendadak, itu latihannya adalah ridho di masalah sehari-hari. Ate berangkat sepeda motori bensin entek, gak usah murang-muring. Oh entek, oh berarti tuku iki. Itu namanya ridho Pak, dikasih takdir sepeda motor bensinnya enteh, padahal mau berangkat. Tapi ini umpama gak latihan Pak, berarti sering murang-muring apa betul? Sering, betul Pak? Ya ini hasil pelatihan kami kemarin ya. Jadi ketika orang itu melatih di sehari-hari ridho, roditu, saya ridho, enggak apa-apa ya Allah, saya ridho, enggak apa-apa. Nanti kalau mendadak bulan depan ada masalah nggak enak besar, dia udah latihan dari awal. Ibaratnya Pak, otot psikisnya sudah dilatih. Tiang niku nih biasa barbelan sekilo, nggih, 2 kilo, moro-moro meneh oleh tekanan 4 kilo, saya rada kuat sama badan. Rada kuat. Tapi nih gak pernah latihan barbel sama sekali. Moro-moro bulan depan kena beban 4 kilo, keselio apa bener Pak? Oh, nggih pun paham berarti nggih. Nah niku logika dasarnya Pak. Karena latihan itu bisa latihan di fisik, juga latihan di jiwa. Nah Allah itu ngasih musibah-musibah itu sebenarnya untuk latihan jiwa, supaya gak manja, supaya gak manja dengan kehidupan. Disiapno Gusti Allah dengan musibah-musibah itu cek tambah pinter, betul ya Pak? Dengan ada musibah ya mesti orang akan mengadakan penelitian Pak. Negara-negara yang banyak masalah akhirnya apa? Saintis-saintisnya dikerahkan, penelitian gimana memecahkan persoalan. Kayak Jepang dulu itu ya, langsung puanter gitu. Karena apa? Metodenya kalau ada masalah cari ilmunya, betul itu. Nah kembali ke materi ini para jamaah sekalian, ridho itu menerima, mencoba menerima, gak apa-apa. Dikasih yang gak enak gak apa-apa, berarti jamu, mboten racun gitu Pak ya. Ya, takdir yang buruk itu namanya jamu ya, gak enak ya, jamu untuk membuat saya ini supaya apa? Sembuh, membuat saya ini supaya tawar ya. Satu.
Nah, para jamaah sekalian, coba kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dicoba dengan perintah yang berat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idh betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ingatlah ketika dulu Nabi Ibrahim pernah dikasih soal berupa perintah yang berat. Di antaranya perintah apa? Menyembelih putranya. Coba perhatikan ayatnya, Pak. Persoalan Nabi Ibrahim itu selesai ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail menerima itu aslama, Pak, menerima sepasrah-pasrahnya. Wis gak mikir apa-apa, gak apa-apa, wis iki perintah Gusti Allah tak lakoni ae. Pasti Gusti Allah gak akan mendolimi saya. Aku sapal ketokane tampilane darurat tapi mari ngono longgar nggih, Pak. Ini sapal aku karo Gusti Allah. Wong aku termasuk hambanya yang nggak pernah nakal-nakal, kok masa aku dihukum? Gak, paling ini untuk menguji yakinnya saya, kira-kira masih husnudon nggak, berbaik sangka. Kita coba dilihat dalam surat As-Saffat ayat 103, ayatnya apa? Ayatnya menggunakan kata aslama. Ketika keduanya aslama, Pak, dua-duanya itu pasrah, menerima sepasrah-pasrahnya, ya. Kemudian watallahu lil jabin, lalu meletakkan pelipis anaknya itu di pembaringan. Nah, para jamaah sekalian, di ayat berikutnya penutupnya adalah apa? Wa fadainahu bidzibhin adim. Kami tebus perintah untuk menyembelih tadi diganti, Pak. Nabi Ismail diganti apa? Bidzibhin adim, dengan sembelihan yang besar. Berarti ketika sudah disembelih, Pak, masalahnya Nabi Ibrahim selesai apa mboten? Selesai, karena sudah melaksanakan perintah penyembelihan, sudah meletakkan di pembaringan. Setelah masalahnya selesai, Nabi Ibrahim dapat bonus apa mboten, Pak? Dapat bonus apa mboten, Pak? Dapat, berupa apa? Sembelihan yang besar. Masalahnya selesai oleh rezeki. Iya, Pak? Masalahnya selesai, dapat rezeki. Itu yang disebutkan dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang tidak diduga. Apa pernah mikir, Pak, Nabi Ibrahim, aku paling oleh wedhus iki? Pernah mikir dulu, Pak? Kono, Pak, riwayat-riwayat Nabi Ibrahim pernah mikir engkau oleh wedhus, gak ada riwayat begitu. Tapi dikasih kambing, dikasih sembelihan yang besar. Ya, ini kalau orang bisa membangun ridho, nerima persoalan. Ya, kalau di psikologi barat disebut dengan orang yang mudah menerima masalah, biasanya hatinya longgar. Kenapa? Karena emosi negatifnya nggak ada. Orang itu kalau menerima masalah jadinya sedih apa? Nggak ada sedih, Pak. Nggak ada sedih. Karena kalau orang itu denial, menolak masalah, gak seneng dengan masalah, yang muncul macam-macam, bisa sedih, bisa kecewa, bisa jengkel. Sekarang saya tanya, Pak, orang itu kalau ada masalah, emosi negatifnya banyak, kira-kira mikirnya itu bisa terang apa betul? Mikirnya ya ruwet tadinya. Kenapa? Kesabotase emosi. Nah, agama itu ngasih ajaran kalau pengen nggak emosi kalau ada masalah, jawabannya apa, Pak? Ridho, terima sih. Adaptasi berikutnya, membuat strategi berikutnya. Karena menerima itu satu hal, adaptasi dan strategi itu hal yang lain, yaitu hal berikutnya. Jadi menerima itu bukan berarti setuju, Pak. Aku setuju anakku nakal, aku setuju istriku elek, ya bukan begitu maksudnya. Menerima detik ini anaknya sek nakal, menerima istrinya masih pandangannya begini-begini, diterima dulu. Kalau orang itu bisa menerima, akhirnya apa? Bisa mikir. Tapi kalau orang itu nggak mau menerima, akhirnya jengkel terus, ketemu wajahnya terus mangkel. Coba, Pak, wis ketemu wajah mangkel, kira-kira bisa mikir solusi no, betul? Betul. Itu loh, Pak, penjelasan secara kejiwaan. Kenapa dalam agama itu ada ajaran di ridho. Dan para ulama sudah menegaskan kalau berhasil mewujudkan ridho itu dijamin masalahnya cepat selesai. Nah, sekarang nomor 2. Ya.
Kalau sudah ridho Pak, kemudian yang kedua yang dibangun lagi adalah Pak, menjaga husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki paling gampang masalah, jawabannya gampang. Allah iso kok bantu aku, nek dibantu Allah ya mari. Itu. Kira-kira mikir seperti itu bagus nggak Pak? Bagus, karena kita nggak bisa menjamin ilmu kita bisa menyelesaikan masalah. Kita nggak bisa menjamin minta bantuan orang lain masalah juga selesai. Betul Pak? Yang bisa menjamin selesai siapa Pak? Allah. Karena Allah yang ngasih soal, Allah yang punya jawaban. Allah yang ngasih masalah, Allah sedang menyiapkan makhroja, menyiapkan solusi. Sedangkan yang ditunggu kita oleh Allah adalah hatimu itu menarik pertolongan Allah apa enggak? Hatimu ridho menarik pertolongan Allah. Nggih Pak? Sekarang yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Contoh misalnya, para jamaah sekalian, pada saat ibunya Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk melemparkan bayinya ke sungai, wa auhayna ila umi Musa ya an ardihi. Ketika kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui anaknya dulu. Fa idza khifti alai, jika takut terhadap peraturannya Firaun yang membunuh bayi laki-laki, fa'alkihi fil yami, lemparkanlah anakmu ke dalam sungai. Itu sempat ragu, ibunya Nabi Musa itu sempat ragu Pak, iki bener nggak iki bisikan itu teko Gusti Allah, kok bisikan kok malah suruh melemparkan ke sungai. Ternyata ayatnya itu dilanjutkan ya, la takhofi wala tahzani, jangan takut, jangan khawatir. Jadi hatinya ibunya Nabi Musa itu dibaca Pak sama Allah, sehingga ada bisikan lagi berikutnya, jangan takut, jangan khawatir, inna radduhu ilaiki, sungguh tak balik no. Ketok aneh kelelep iki nang sungai, gak sing duwe sungai ya aku, makhluk nang sungai iku ya aku sing duwe, termasuk jin-jin nang sungai iku aku sing ngatur. Pernah dengar kisah Pak ya, di Mesir itu pernah ada sungai yang sampai orang Mesir itu memberikan sesembahan. Itu langsung Pak dikirim surat oleh Khalifah Umar bin Khattab, sebuah surat Pak, cemplungno surat iki nang sungai iki. Apa isi surat itu? Wahai sungai, kalau kamu mengalir karena yang menciptakan kamu, mengalirlah kembali. Karena dikuasai sama jin sungainya itu sampai asat, tidak bisa memberikan perairan. Itu kisah karomahnya sahabat Umar bin Khattab, disambungno Pak langsung nang Gusti Allah. Cuma sing ngirim ya wong takwa Pak. Nek kula sing ngirim ya belum tentu, tergantung sing ngirim. Sing ngirim sinten Pak? Sahabat Umar bin Khattab. Ya, wong terompanya saja terdengar setan wis melayu kok. Oh, ya. Nek terompane kene malah nyedek. Ya Allah, ya Allah. Nggih Pak nggih. Nah. Jadi saya lanjutkan Pak, berbaik sangka itu penting Pak. Karena ada kunci ana inda dhanni abdi. Aku tergantung persangka hambaku. Bahkan berprasangkalah semau kamu. Berarti kan ini dikasih kesempatan Pak untuk mengubah takdir mu'alak. Ya, kalau dalam pelajaran takdir itu ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu takdir kejadian masalah yang masih bisa diubah. Salah satunya yang bisa membantu mengubah kalau kita punya sikap apa Pak? Husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Gampang, meskipun anakku cacat, masa depan anakku nggak ditentukan oleh cacatnya. Banyak fakta cacat malah berhasil. Banyak loh Pak? Banyak. Gitu Pak. Itu kan dikasih bukti oleh Allah. Nek tak kayak anak cacat ojo ngenes. Banyak. Ibunya itu anak autis Pak, malah belajar autis, malah bisa dirikan sekolah autis. Anaknya selesai autisnya, malah dia bisa membuat sekolah. Loh, dapat rezeki Pak. Ya, dari anak autis. Gitu Pak. Kita diajari Pak, melihat sesuatu itu bukan hanya luaran. Iki awakmu tak kayak tantangan, sing tak challenge, sing tak tantang. Yakinmu iso munggah nggak nang aku? Kalau iso munggah padahal darurat dan kritis, segera tak selesaikan, segera tak bantu. Kisah yang menunjukkan ini adalah kisahnya Bunda Hajar. Istrinya siapa Pak? Istrinya Nabi Ibrahim.
ketika di padang pasir ditinggal berduaan dengan bayinya, masih bayi, di tempat biwadin ghairi dizarin, di tempat yang nggak ada, kelihatan airnya nggak ada, tanaman nggak ada, orang-orang sekitar nggak ada. Terus ketika itu Bunda Hajar bertanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah yang memerintahkan kamu ini Allah, Rabbmu, yang memerintahkan kamu meninggalkan aku? Nabi mengatakan, naam, iya, aku ini meninggalkan kamu itu bukan benci, bukan ini, bukan itu, pemanik viral, supaya viral di YouTube, nggak ada alasan itu. Ya. Tapi alasannya apa, Pak? Ini perintah Allah, saya tidak bisa nolak. Apa jawaban Bunda Hajar? Idan la yudayiuna. Kalau begitu pasti Allah tanggung jawab. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. La yudayiuna itu tidak menyia-nyiakan kami, tidak menyia-nyiakan hidup kami. Pasti Allah nolong. Ini husnudzan apa betul, Pak? Berbaik sangka para jamaah sekalian. Dan ketika berbaik sangka para jamaah, sekarang saya tanya, masalah yang dialami Bunda Hajar itu sebentar apa lama? Sebentar. Buah dari bisa berbaik sangka di awal masalah. Itu kan tantangan, Pak nih. Nah, supaya bisa di awal masalah, Pak, melatihnya sebelum ada masalah. Pas longgar-longgar itu membangun keyakinan Allah itu sempurna, hebat, di luar pikirannya manusia, di luar rasionalnya manusia. Ini onok masalah, menurut rasional kok gak iso, aku tetap yakin onok meni, onok saate Allah itu nolong yang aku tidak tahu bentuknya kayak apa. Mikir kayak begini penting apa betul, Pak? Penting, karena itu urusan hati, Pak. Ini akal gak bisa mengatasi karena ilmunya juga terbatas, maka kolbunya yang dinaikkan, hatinya yang dinaikkan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan indonna khairon falahu. Kalau kamu nyangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengarahkan kebaikan kepada kamu. Tapi wa indonna syarron, tapi kalau kamu nyongko elek, maka elek akan mengarah kepada kamu. Nasib jelek akan mengarah kepada kamu. Seperti kisahnya seorang Arab Badui yang ketika sakit dia mengatakan, Arab Badui Pak udah tua, ketika sakit Nabi itu mengatakan begini, la ba'sa tahurun insyaallah, gak popo, loro panasku biasa, la ba'sa tahurun itu membersihkan dosa, insyaallah dengan izinnya Allah. Orang Arab Badui itu tidak mau, Pak, dengan kalimat itu. Dia buat kalimat yang lain, saikhun kabir, aku sudah tua, hummatahur, panasnya semakin tinggi, tasiru ilal kubur, masuk ke kuburan berarti. Loh, ini mikir negatif atau positif, Pak? Mikir negatif, nyongko negatif, nek panas, tuwek, mati. 4 kali, Pak, sampai Rasul mengingatkan, tapi 4 kali juga dia mengulang-ulang kalimat ini. Kata perawinya, besok sorenya mati. Karena mikirnya jelek. Bapak Ibu, berarti penting apa mboten berbaik sangka kepada Allah? Penting. Jenengan duwe anak ya, bijine iku 4, 5. Iku bukan berarti meneh gak sukses jari sapa. Saya punya teman, Pak, orang Lamongan. Bilang begini, waktu pertemuan alumni Ustaz, saya itu ketemu, kon kumpul-kumpul, ternyata Pak Ustaz, teman-teman saya yang sukses itu diantaranya adalah ketika dulu ngambil rapot, sing ngambil rapot itu gak wong tuane, wong sekolah itu mek nggawa buku dislopno ngene ya, tampilane sakarepe, sing ngambil rapot itu tukang becak, gak wong tuane, karena bijine ya elek itu. Tapi wongnya kreatif, Pak, wani kreatif, itu bekal orang sukses, Pak, ya. Dan arek sing model nilainya titik-titik ngono iku biasanya punya keberanian dan kreatif jadi pengusaha. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud sukses akademik ya harus pakai nilai. Tapi kalau sukses tanpa akademik bisa yang lain. Makanya kalau anaknya nilainya itu kecil ya jangan pesimis dulu. Terus malah dilok-lokno, terus dibanding-bandingno. Kon niku iso apa iso mung ngene tok. Loh sekarang ini sudah, Pak, sudah banyak yang sadar tiap anak punya talenta masing-masing. Ini awakmu ku talentanya itu seperti talenta ikan berenang, yo ojo padakno karo anak sing talentanya koyok burung terbang, yo mesti kalah. Ya, wong berenang kok dibandingkan terbang, wong iso berenang, nggak bisa dibanding-bandingkan, Pak.
Allah itu meletakkan potensi masing-masing, dengan potensi itu bawa kepada kesuksesan. Tidak harus sama potensinya. Dan kalau sama ya nggak sunatullah, Pak. Iya, Pak. Ya, dibuat beda itu sunatullahnya apa? Supaya saling membantu satu yang lain. Kenapa sih kok ada yang miskin, ada yang kaya? Penting nama betul, Pak, ada miskin, ada kaya. Penting. Nek kaya kabeh sapa sing nyapu nang masjid iki? Iya, Pak. Rada angel lho, Pak, ngelak tukang sapu itu. Ya. Temari. Materi ini kurang mari. Ya, cuma 4 toh, Pak. Ya, cuma 4 kurang 2 dikit ya. Saya tambahkan. Ibu-ibu mboten anu toh, mboten senam toh. Tasik jam 6 nggih senam ya. Oh, jam 7 tasik suwe tak kira senam ya. Soalnya kalau masjid yang lain niku enten sing ngenteni, Pak, sepedaan ngono. Ati tak suwekno nek kono sing ngenteni, kok celuk-celuk ngono, Pak. Sepedaan goes iki lho, Pak. Kula ngisi ten regensi, merpati regensi kehutanan. Ya. Nah, yang ketiga para jamaah sekalian, kalau ingin masalah cepat selesai, membiasakan istighfar dan taubat. Jadi istighfar itu jangan waktu ketika lagi ada problem. Istighfar itu dilatihnya sejak nggak ada problem. Itu. Karena kalau sejak nggak ada problem kita ini istighfar, nama kita udah kecatat, Pak, di langit. Karena kita istighfar itu bukan karena ingin musibah kita selesai, tapi kita istighfar karena kita menyadari kita punya potensi sering salah. Sekalipun keutamaan istighfar itu kalau dilakukan itu nanti akan dapat keutamaan apa? VIP, masalahnya dibantu dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli istighfar. Pernah dengar, Pak, ya, kisahnya seorang penjual roti ya, zamannya Imam Ahmad bin Hambal ya, Pak, ya. Itu kan ahli istighfar. Ada satu cita-citanya yang belum terwujud, yaitu ketemu Imam Ahmad. Sampai Allah itu menarik ya, Imam Ahmad mendatangi orang yang ahli istighfar ini mewujudkan cita-citanya. Nah, itu saking keutamaan dari orang yang ahli istighfar. Makanya kalau pingin masalah itu cepat selesai, taubat dan istighfar itu menjadi amalan yang utama. Dari mana? Dari perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, manazala balaun illa bidambin. Tidak akan datang musibah atau masalah illa bidambin, kecuali karena di dalam orang itu ada dosanya, ada salahnya. Pakai anak nakal sampai bantahan, bantai tambah nemen, bisa jadi ada yang salah di orang tuanya, karena orang tuanya juga pemarah. Itu sehingga anaknya juga ikut pemarah. Bisa jadi orang tuanya tidak memahami apa isi hatinya anak, sampai anak itu akhirnya percobaan bunuh diri. Ada nggak? Karena merasa gak dimengerti anaknya. Sedangkan orang tuanya tuntutan harus ini harus itu, tanpa mengetahui kapasitas anaknya, sampai anaknya itu menunjukkan protesnya dengan melakukan percobaan bunuh diri. Berarti kan ada yang perlu dievaluasi nggak, Pak, kalau ketika terjadi itu? Nah, itu berarti apa? Ada masalah yang muncul itu karena ada dosa, bisa jadi ada kesalahan, ada salah treatment. Itu. Ini kalau dalam komunitas kami kita sebut dengan masalah itu akumulasi atau ending. Bukan ending, kalau anak sudah melakukan itu akumulasi dari kemarin-kemarin. Dia begini disikapi negatif sama orang tuanya, gerundel, gak cocok sikapi orang tuanya. Salah lagi disikapi orang tua dengan salah lagi. Numpuk, Pak, dan numpuk meledak. Itu namanya akumulasi. Bukan berarti masalah ini nggak bisa diselesaikan, bisa, asal orang tuanya cara meresponnya berubah. Cara meresponnya, kalau kemarin itu nuntut, sekarang tuntutannya dikurangi, bebannya dikurangi. Wong wis depresi kok sampean tuntut, juga cocok. Tambah gendeng nih kok malah masuk masa jiwa. Ya, naudzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, nggih. Nah, dalam hadis yang lain juga dikatakan man lazimal istighfar. Barang siapa membiasakan istighfar, ja'alallah min kulli doyikin faraja. Maka Allah menjadikan ketika sempit langsung dikasih kelapangan. Kalau mau evaluasi, mau mengoreksi. Apa ya sing salah ya aku ya? Kok pasanganku kok ngono? Oh iya ya. Ternyata aku nek ngomong iku terlalu cepat, karo intonasi terlalu tinggi. Ternyata bojoku iku wong Solo, terus keluarganya keluarga flat, gak ono ekspresif. Paling kaget baik ketemu keluargaku kayak Sidul Betawi iki.
Kaget paling ndak iku. Ngono iku berarti introspeksi to mboten? Introspeksi, akhirnya dia itu mengurangi Pak, intonasi diturunkan dikit, ngomongnya gak pati cepet ya, cepet itu. Akhirnya suami ini ya rada semeringa Pak, gak pucet meneh wong. Terus gak pucet wong Pak. Iya, itu. Paham ya lagi? Ya, terakhir langsung melek biasanya. Ya. Yang keempat Pak, mendekatkan diri kepada Allah saat lapang. Jenengan kalau punya me time, apa no me time nih Pak? Waktu berkualitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdekat-dekatan dengan Allah. Misalnya satu hari punya 1 jam lah Pak, meneng ngadep Gusti Allah. Kalau punya aktivitas rutin seperti itu Pak, biasanya kalau ada masalah, ndonga titik, dia cepet mari. Kenapa Pak? Karena pada saat longgar, dia menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Lagi nggak butuh dibantu, kok muji-muji Gusti Allah, itu berarti punya modus loh, belum punya modus, memang hamba asli ya. Memang jenengan layak dipuji Allah, gimana nggak layak dipuji? Matahari engkau ciptakan, air engkau ciptakan jadi hujan, hujan jadi air, air kemudian tak minum, minum bermanfaat bagi ginjal saya, betul? Iku mikir matahari karo air, yo ono angin barang Pak, kata di mendung nih kono angin, gitu Pak. Ya, cuma dijelasno komplit tak jadi pelajaran biologi malah. Ya, intinya kan Gusti Allah sing ngatur. Jadi kini gak repot-repot menjalani hidup ini karena semua serba disiapkan sama Allah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah saya urip pun Pak, lumayan urip, alhamdulillah. Gitu. Apa maneh nang Indonesia? Gak nek kaliren. Nang Indonesia tuh gak usah khawatir kaliren Pak. Ono acara buka puasa Senin Kemis iku dititeni ya, ono acara Jumat berkah iku dititeni, ono acara akikah dititeni undangane ya. Gak nek kaliren pokoknya gak usah milih-milih panganan, urip gitu. Sing gare gak urip iku ya gara-gara gengsi ego sing gare gak urip, betul Pak ya? Niki kula bahas yang netral aja Pak ya, tanpa ego loh Pak niki tanpa ego. Iso urip Pak nang Indonesia iki. Itu wong ditek-itek karo Belanda 350 tahun ya iso urip kok itu. Yang Indonesia ini hebat itu karena punya apa Pak, jiwa yang gotong royong, tolong menolong, sayang, itu terbentuk secara alami dalam kehidupan Indonesia. Apalagi ketambahan agama Islam, tambah barokah. Para jamaah sekalian, di dalam hadis Nabi dikatakan, kenalilah Allah pada saat lapang, Allah akan datang kepadamu ketika kamu dalam keadaan sempit. Ya, makanya penjelasan ayat Al-Quran, fatskuruni atskurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Tapi wadzikrulllah akbar, ingatnya Allah lebih banyak daripada ingatnya kita, karena Allah itu asyakur, balesnya lebih banyak Pak. Kita ini mengingat dengan berjalan, Allah pakai berlari Pak. Kalau kita mengingat ketika dalam kondisi yang lagi sepi, Allah bisa mengingatkan nama kita di tengah-tengah orang yang ramai. Kita dikenal sama orang yang ramai, disukai oleh orang yang ramai. Karena pada saat kita mendekat kepada Allah nggak pernah pamer. Mendekat kepada Allah tidak pernah nunjuk-nunjukkan. Dikasih keutamaan karomah di tengah banyak orang disenangi oleh makhluknya. Loh, para jamaah sekalian, kurangnya apa Allah Subhanahu wa taala? Tapi masalahnya mau nggak menyediakan waktu, setiap hari punya waktu berkualitas dengan Allah. Kalau mau para jamaah sekalian, ini nanti kalau ada masalah biasanya nggak lama, karena doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya pada saat kondisi darurat, maka perbanyaklah doa pada saat kondisi lapang. Loh Pak, coba kalau pas lapang itu kan gak rodok maksa toh Pak, mboten maksa-maksa kan Pak, doanya itu longgar, lapang, karena Gusti Allah gak seneng Pak nek dipaksa itu seneng sama hamba itu nek donga nggih pun sak kersa jenengan, nggih pun sak kersa jenengan. Nah itu baru bisa dilakukan kapan? Ketika lapang, karena lagi nggak ada musibah, lagi nggak butuh menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Nah, barokahnya amal soleh waktu longgar itu membantu amal soleh ketika sempit. Ipun ngoten mawon para jamaah sekalian, muga-muga manfaat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor
4. Moga-moga masalah kita segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya ridho kepada Allah, dengan barokahnya berbaik sangka kepada Allah, dengan barokahnya taubat, dan dengan barokahnya doa kepada Allah, mendekat kepada Allah saat lapang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.